Halo teman-teman semua. Balik lagi bareng Flick di sini alias Boni. Nah, di video kali ini gue akan coba share tentang medal ya. Jadi banyak orang-orang juga yang masih bingung gimana cara crafting medal yang benar. Nah, ini gue share aja pengalaman-pengalaman gue selama gue main OPBR. Nah, kita pertama lihat dulu medal itu ada apa aja. Nah, medal itu ada 3 jenis ya. Ada general medal, ada event medal, ada karakter ranking medal. General medal itu bisa didapetin dari cara-cara yang kita punya ya. Terus pertanyaannya, kita bisa nggak sih punya cara-cara yang medal yang kita nggak punya caranya? Jawabannya bisa, asalkan kita sering main sama cara tersebut. Karena si general medal ini banyak kita dapat fragmennya itu habis match ya. Jadi kalau misalnya kita banyak ketemu, misalnya kita nggak punya Shanks nih, tapi kita banyak main lawan Shanks atau banyak main sama temennya Shanks gitu. Nanti waktu di akhir match, kita bisa dapat fragmen medal match. Contohnya, ini gue nggak punya Blackbeard, gue nggak punya Shanks, tapi gue punya 45 fragmen Blackbeard dan 85 fragmen Shanks ya. Ini karena gue banyak banget jumpa sama mereka nih di League Battle. Lalu yang kedua ada event medal ya. Nah, event medal ini nggak setiap hari muncul. Nah, dia jadi waktu-waktu tertentu. Sekarang itu lagi ada di Minsk Campaign. Jadi medalnya medal Sicilian dan medal Wanda. Biasanya medal event ini 2-3 ya. Lalu ada karakter ranking. Nah, karakter ranking ini didapetin di setiap akhir season ya. Jadi kalau misalnya karakter-karakter kalian itu masuk di top 500 skornya, itu kalian bakal dapat 1 fragmen. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin medal yang berwarna gini, kalian harus 3 season masuk di top 500. Lalu bedanya apa sih dengan general medal? Sama aja ya. Contohnya nih, kita lihat yang Uruj. Trait-nya lihat, misalnya when attack by an enemy, 100% chance untuk mengurangi cooldown skill 1 selama 2%, sebanyak 2%. Coba kita lihat yang Uruj di sini. Sama ya, when attack by enemy, 100% chance untuk ngurangin skill 1 sebanyak 2%. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya hanya yang karakter ranking ini berwarna ya, jadi enak aja buat dipandang. Oke. Lalu kalau untuk crafting itu kita ada 2 slot medal ya. Upgrading itu ada 2 slot medal yang akan terbuka secara otomatis. Waktunya itu 4 jam untuk yang ke-1, 8 jam untuk yang kedua, dan 12 jam untuk yang ketiga. Nah, tipsnya sendiri kalau gua pribadi ya, itu better di jam 6, 10 sama jam 6 lagi. Misalnya nih, 6 pagi kalian upgrade yang ke-1 4 jam, terus ke jam 10 itu kalian upgrade yang kedua 10 jam. Jadi ke jam 6 sore itu 12 jam. Balik lagi ke 6 pagi. Nah, jadi kalian nggak akan kelewat itu untuk upgrade-nya. Gue biasanya sih siklusnya seperti itu ya. Jadi nggak pernah kelewatan buat upgrade medalnya. Kalian bisa upgrade 3 medal sekaligus, tapi kalian harus beli 30 day pass ini ya. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke transfer trade. Ini gue udah bikin yang si Uruj, coba kita praktekin ya. Kita bikin yang ini. Lalu kita transfer trade. Kita cari medal Urujnya mana nih ya. Uruj, nah ini nih Uruj nih. Mana yang tadi berwarna? Loh, kok nggak ada berwarnanya? Lewat apa ya? Mana dia? Kok hilang? Coba kita sortnya order. Oh, belum di craft, makanya nggak muncul. Sorry. Sekarang kita ganti aja deh. Harus di upgrade dulu baru bisa transfer trade.
sekarang kita coba transfer trade yang X Drake ya. Jadi gue kemarin udah sempet nge-update yang X Drake. Nah ini X Drake ya. Nah misalnya Dev 12. Kita bikin yang medal Dev ya. Nah pastikan waktu transfer trade itu kalian punya Rainbow Diamond. At least itu 25 ya kalau nggak salah. Satu siklus 25 deh kalau nggak salah. Nah kalau untuk transfer trade itu sendiri ada dua ya pilihannya. Jadi yang satu adalah lewat medal itu sendiri, yang satu lagi lewat items. Nah items ini bisa kalian kumpulin lewat hadiah akhir season. Kalau misalnya kalian di SS itu dapat satu ya kalau nggak salah. Terus dari challenge juga dan bonus-bonus ya, bonus login. Nah sekarang kita nggak akan pakai ini, kita pakai lewat yang sini aja. Kita cari dev yang gede-gede dulu. Banyaknya crit ya. Nah ini dev dapat 2 ya. Bismillah. Nah gagal nih. Kalau gagal kayak gini kalian retry ya. Nah ini kan, jadi kalau kalian satu kali nyoba ulang itu satu Rainbow Diamond kalian habisin. Jadi totalnya kalian bisa 5 kali ngulang, berarti 1, 3, 6, 10, 15 berarti sorry, bukan 25 ya. 15 Rainbow Diamond kalian harus siap nih waktu transfer trade ya. Kenapa kalian harus siap 15 RD? Itu supaya si trade-nya itu kalian gak hilang. Kalau misalnya satu kali percobaan terus kalian gagal dapet yang kalian pengen, berarti kan angus tuh si trade-nya, kalian harus upgrade ulang. Nah ini kita coba. Ya dapat. Confirm ya, jangan sampai retry lagi. Oke. Nah sekarang yang crit kita ganti lagi ke yang dev ya. Bismillah. Oke, sekali aja. Dapat dev 3 ya. Sorry, cancel. Nah, setelah kalian bikin ini, waktunya kita bikin set. Kita coba bikin satu set yang masuk ke X-Drake itu ya. Ini dia urutnya. Belum gua upgrade, harus gua upgrade dulu baru bisa transfer ya. Jadi kita bikin medal untuk si Char Uruch, tapi yang fokus ke attack. Ini kita ada Kaido event, kita coba lihat ya, ada yang HP nggak nih? Nah ini HP. Ini dev HP. Ini juga bisa sih sebenarnya. Coba kita pakai ini dulu deh. Ini satu. Terus kita cari Kaido yang biasa. Mana nih, bawah banget nih Kaido. Nah ini dia. Kaido 2 HP juga. Ini defend. Belum jadi ya. Masih butuh satu. Misalnya kita defend. Nah baru kita masukin si X-Drake. Mana si X-Drake? Nah mana nih? Oke. Baru kita tulis judulnya apa. Gua tulisnya dev tank skill 1. Ini bisa dipakai buat Uruch ya. Soalnya Uruch itu dia nggak nggak fokus sama areanya dia, jadi dia bisa mobile asalkan defense-nya itu nge-stack. Coba kita lihat ya dapat berapa nih.
HP dapat 46%, defense 58%. Nah, ini masih kurang ya. HP-nya masih bisa kita tingkatin lagi sebenarnya. Nanti kita tingkatin yang ini nih. Oh sorry, kenapa ini ya defense ya? Udah nggak apa-apa deh, sama aja. Nah lalu salah satu aturan tersembunyi untuk upgrade medal adalah dalam satu medal itu sebisa mungkin kalian jangan sampai warna-warni. Nah warna-warni itu kayak gimana sih? Misalnya nih kita coba lihat runner skill 1. Ini kita ada low dress rosa. Nah ini jadi satu warna nih. Increase def semua buat runner ya. Runner increase def, runner increase def, runner increase def. Jangan nanti misalnya di sini runner increase attack, runner increase def, runner increase misalnya HP. Nanti nggak akan maksimal gitu kalian buat kombinasinya. Nah ini yang Dovi. Nah ini kan increase attack semua nih. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah-rubah set itu lebih gampang ya. Kalau misalnya dalam satu medal itu satu warna gitu. Nah ini yang Bound Man gue cuma jadi pelengkap, attack 14, defense 14, attack 160 supaya hasilnya tuh lebih maksimal gitu. Ini misalnya 54 tambah 14 berarti 68, 54 tambah 14 berarti 68 juga plus attack 160 gitu. Itu contohnya. Nah kalau misalnya kalian mau lihat referensi medal nih, medal-medal gue ya. Jadi gue ada Straw Hat skill 1 skill 2 seperti ini. Nah ini khusus skill 1 ya, Marineford, Shanks, BB. Nah ini bisa diganti juga sama Marco ya. Kalau misalnya kalian mau tambah skill 1, biasanya sih gue Luffy Marineford ini gue ganti dengan Marco. Kemudian ada Straw Hat skill 1, tapi ini mainnya harus di dalam bendera. Kemudian ada skill crit 1, ini Fishman ya, plus Jackie. Ini buat attacker. Ini all around, biasanya gue yang cepat ngekill ya, karena dia ada BM gendut. Di sini kan kalau KO dapat recover HP. Jadi yang cepat ngekill bisa gini. Nah ini Straw Hat skill 2. Ada boost cap juga dari sini. Nah ini runner. Ini medal runner general ya. Jadi kalau kalian punya runner, di sini ada low dress rosa. Jadi kalau misalnya HP kalian di atas 70%, nah, nambah boost cap 8% ya. Terus kalau misalnya flagnya keisi lebih dari 50%, boost cap lagi 8%. Jadi cepet banget nih. Nah ini increase damage-nya. Jadi kalau misalkan, karena runner itu kan mainnya di wilayah lawan ya. Nah jadi kalau misalnya kalian lagi sendiri nih bisa increase damage dari sini. Nah ini gue buat karakter green, tapi belum jadi ya medalnya, gue simpen dulu. Nah ini buat attacker. Set attacker itu bisa triple Luffy, bisa triple Boa ya. Itu karena increase damage-nya lumayan gede tuh. Jadi dari si Luffy ini dia increase damage kalau misalnya kita di area lawan. Luffy Taro ini increase damage kalau ada defender, kalau lawan defender. Nah ini increase damage kalau sendirian. Lalu supportnya juga banyak nih. Sorry, tagnya tuh. Jadi kalau misalnya kita kekurangan tracer, nambah damage 10%. Kalau ada teman, nambah lagi damage 10%. Kalau nggak ada teman, nambah damage 5%. Gitu. Jadi ini semua masalah damage ya, buat attacker jadi. Nah kalau misalnya set-set general seperti ini, kalian nggak apa-apa colok item. Jadi jangan sampai kalian colok item itu beda-beda warnanya, sayang banget ya. Harus yang satu warna. Jadi misalnya attack semua, defense semua, HP semua. Lalu di sini ada green. Nah ini gue green pakai script ya, pakai Luffy Taro. Terus ada si Onami juga buat nge-reduce skill 1. Terus Luffy Taro buat lawan defender. Ini gue pakai buat rally nih kayak gini. Basic attack-nya kenceng soalnya. Ini juga kalian bisa attack skill 1.
Nah, ini kan cooldown skill 1 skill 2 nya 20%. Tambah dari Onami 13% buat skill 1 nya. Sisanya increase damage ya. Lumayan. Nah, ini Uruj. Tapi mainnya di bendera sendiri ya, karena si Stro Medal ini kalau misalnya kita di bendera sendiri baru nambah damage 5%. Ini nambah damage kalau kita menang Tracer. Ini buat reduce skill 1. Nah, ini juga ada balance buat defender. Ini masing-masing reduce damage kalau di area sendiri ya. Sabo. Nah, ini kan reduce damage receive by 5% kalau di area sendiri. Corazon juga. Kalau Sugar di atas 70% kita ngurangin 3% damage. Ini buat defender ya. Cuma sayangnya nggak ada boost cooldown-nya. Jadi cooldown-nya cuma cooldown skill 1 itu dari Dressrosa set ya kalau nggak salah. 14% doang. Jadi kalian bener-bener cuman ngetank aja, ngejaga gitu. Buat nyerangnya bakal agak kesulitan nih pakai medal set kayak gini. Nah, ini survival skill 1. Gue biar cepet beresin survival buat yang char-char yang fokus di skill 1 gue pakai triple Shanks ya. Jadi cepet beres tuh. Ngebunuh musuh balik lagi tuh skillnya. Nah, ini runner ninja set ya, Wano set ini bagus juga. Ini buat Oden khususnya karena dia kan fokusnya ke skill 1. Terus Oden itu kalau 50% darahnya itu ini kayaknya boost cap ya 8% kalau nggak salah. Nah, ini kalau misalnya si Momo si flagnya di bawah 50% lebih cepat lagi gini nambahnya. Nah, ini buat skill 1-nya, ini buat skill 2-nya. Jadi skillnya Oden tuh unlimited ya kalau pakai medal set kayak gini. Ini masih sama. Nah, ini kalau misalnya Uruj frontrunner. Nah, gue pakai ini nih sekarang kalau pakai Uruj. Jadi karena si Uruj itu defense-nya itu nggak ada boost kalau misalnya dia di area sendiri. Jadi kayak cari biasa aja. Bedanya adalah Uruj itu dia bisa main di karena dia nggak punya trade itu, dia bisa main di mana aja. Bisa jadi attacker, bisa jadi runner gitu. Nah, ini set ini untuk Uruj buat yang runner ya, maksudnya ya attacker juga gitu. Jadi kita bisa bebas main ke daerah lawan karena di sini ada ini ya, increase damage kalau di daerah lawan. Skaido. Tergantung gameplay aja. Nah, terus ada SHP attack crit. Di sini critnya dari Ranosuke ya. Jadi kalau perfect dodge kita dapat crit 80% selama 20 detik. Lalu ada increase damage buat defender, increase damage kalau kita lebih tracer. Nah, ini juga ada, ini set defender yang paling umum ya. Jadi boost cooldown reduction skill 1 skill 2 dari terus Fuji reduce damage 5%, Corazon reduce damage 5%, terus Sugar itu 3% kalau darah di atas 70%. Nah, ini yang paling banyak sering dipakai ya sama defender. Kalau pakai ini plus ditambah trade, wah itu bisa single digit ya damage-nya. Nanti kita coba ya. Nah, terus ini yang barusan kita buat. Nah, segitu aja. Semoga bermanfaat untuk upgrade medalnya. Semoga nggak ada yang kelewat lagi. Kalau misalnya ada yang kelewat atau ada yang kalian pengen tanyain, silahkan tanyain di kolom komen ya. Nanti gue coba jawab. Ciao.